Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan kembali lagi bersama saya dengan channel ini, channel yang terus memberikan informasi dan berita terbaru seputaran sirkuit Mandalika dan kawasan ekonomi khusus KK Mandalika. Ya, jadi menjelang event MotoGP 2023, sirkuit Mandalika masih mengejar homologasi dari Federasi Balap Mobil Internasional atau FIA. Dan Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA, Pak Priyandi Satria mengatakan saat ini pihaknya sudah mendapatkan saran FIA terkait homologasi sirkuit Mandalika Grade 2 untuk kategori balap mobil. Priyandi Satria membeberkan syarat bagi sirkuit Mandalika jika ingin menggelar balap mobil. Federasi Otomotif Internasional atau FIA telah menyatakan syarat tersebut bagi sirkuit Mandalika. Ya, Priyandi menyebut ubahan yang dibilang paling sulit ialah menambah speed bump atau suicide curb ya. Hal ini mengikuti saran permintaan dari FIA supaya konstruksi lintasan bisa disesuaikan dengan kendaraan roda 4, dan dia mengatakan hal yang paling mudah ialah terkait penambahan ban hingga pengecetan marka garis start. Sekarang susunan bannya vertikal, mereka minta di beberapa tikungan dijadikan horizontal. Tire barnya tebalnya ada yang 2, ada yang 4. Itu masalah kecil buat kita, karena tinggal mengumpulkan bannya saja. Setelah itu menyusun ulang, ujar Andi saat ditemui di Cikini, Jakarta Pusat. Dan dia bilang juga, kedua pengecetan marka start, kalau kita lihat di garis start sekarang marka motor semua, mesti bikin marka baru untuk mobil. Itu masalah gampang, itu cara ngecatnya ada, hitungannya ada, jelas dia lagi. Ya, Pak Priyandi Satria mengatakan run-off area sirkuit Mandalika saat ini didesain untuk keamanan pembalap motor yang sudah disetujui oleh Federation International de Motorcycle atau FIM, tapi area run-off area sirkuit Mandalika disebut tidak cocok untuk balapan mobil. Antara pembalap mobil bisa mengambil keuntungan. Dan dia mengatakan lintasan ini begitu lebar, jumlah tikungannya ada 17 tikungan. Kalau kita bicara tikungan 1, saya sendiri coba pakai mobil. Itu kita bisa dari paling kiri motong ke apex di dalam. Rodanya setengah saya keluarin tuh masih dapat aspalnya. Keluar dari 1 menuju 2, kan mobilnya ke kiri. Di kiri saya itu bisa mengeluarkan 1 mobil melewati curbnya, ujar Priyandi Satria. Ya, dia mengatakan juga akibatnya apa? Mobil yang berusaha di dalam curb sama saya yang di luar curb kencangan saya. Berarti saya menikmati keuntungan dari keluarnya itu. Itu yang FIA tidak terima. Kenapa? Dia bilang tikungan 17. Run off begitu lebar, marsalnya di ujung sana, nggak bisa melihat mobil itu keluar atau enggaknya. Sambung Priyandi Satria. Ya, jika homologasi grade 2 keluar, sirkuit Mandalika bisa mengejar ajang balap mobil dengan kelas di bawah balapan F1. Tapi selama ini permintaan yang paling sulit adalah mengubah konstruksi lintasan agar bisa disesuaikan dengan kendaraan roda 4. Saat ini run-off area sirkuit Mandalika terlalu lebar untuk balapan mobil. Dia mengatakan untuk supaya nggak keluar mestinya gravel. Zaman dulu makanya tikungan balap formula itu sisi kiri kanan luarnya itu gravel atau speed bump. Suicide curb yang kurang lebih mirip-mirip saja, supaya mobilnya tidak mau nyamperin suicide curb mental-mental di situ, dengan potensi pelek rusak, ban pecah atau suspensinya. Jadi yang susah itu pemasangan speed bump. Bentuknya bisa seperti polisi tidur, plastik kecil-kecil, atau bentuknya seperti suicide curb. Itu kita bisa pesan di luar. Mereka yang pasangin saja, terang Priyandi Satria. Dia mengatakan proses homologasi sirkuit beriringan dengan ketentuan sirkuit balap di bawah FIM, sepeda motor dan mobil di tangan FIA. Kapan homologasi FIA? Tadinya mau bulan ini, tapi setelah hitung-hitung ada pembalap motor ARRC ini. FIM approve tidak memperbolehkan ada speed bump. Logik memang, karena kalau motor melewati itu pasti akibatnya jatuhnya fatal. Atau jatuh geleser, tiba-tiba ada speed bump orangnya yang berterbang. Akhirnya kepotong ada ARRC lalu kepotong MotoGP. Akhirnya kita putuskan, kita pesan, kita beli.
datang dan pasangnya setelah MotoGP, karena setelah MotoGP sudah tidak ada FIM approve-nya, ujar Priyandi Satria. Ya, setelah dipasang tinggal datangin FIA 1-2 minggu untuk lihat hasilnya. Jadi posisinya dari sekarang sudah kasih saran, tidak semua tikungan. Tikungan yang mereka rasa mobil bisa potong dan mendapatkan keuntungan. Jadi kalau dia datang, dia dilihat, dia rasa cocok, kita minta pemasangannya. Ini movable, jadi bautnya yang ditanam bisa dibuka juga, supaya tidak membahayakan roda 2, sambung Priyandi Satria. Ya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tengah berdiskusi dengan holding badan usaha milik negara pariwisata PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau Persero atau Injourney ya, terkait kelanjutan perhelatan World Superbike atau SBK di sirkuit Mandalika. Dia mengatakan pihaknya sedang berdiskusi mengenai berbagai kemungkinan, termasuk adanya peluang Kemenpora mengambil alih World Superbike 2024. Ini sedang kita diskusikan dengan teman-teman Injourney, karena harapan kita bahwa World Superbike ini dampaknya sangat positif terhadap perekonomian Nusa Tenggara Barat, kata Sandiaga Salahuddin Uno. Dia mengatakan juga terutama dari segi kunjungan wisatawan mancanegara dan Nusantara, ada potensi divisa juga di sana, lanjut dia. Ya, meski ada pembahasan mengenai pengambilan oleh Sandiaga Salahuddin Uno atau kementerian, ya, menurut Sandiaga keputusannya masih akan dibicarakan terlebih dahulu. Maka dari itu kemungkinan World Superbike ditiadakan dan diganti dengan acara lain pada 2024 mendatang juga sangat mungkin, kata dia. Ya baik teman-teman, inilah berita yang dapat admin sampaikan untuk di video kali ini ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang belum bergabung dengan channel ini, saya ucapkan selamat bergabung dan saya ucapkan terima kasih banyak yang telah memberikan dukungan atas channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, share kepada teman-teman semuanya agar admin bisa menyampaikan berita-berita selanjutnya ya dari sirkuit Mandalika dan kawasan ekonomi khusus KIK Mandalika. Ya baik teman-teman, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.